Yang Caca sama Sida bilang tadi sih kunci utama sih, rutinitas yang tetap harus ada. Nah terus kalau misalnya kita kerja ya mungkin perlu negosiasi dengan tim kerja juga untuk kapan waktu yang tepat buat semuanya. Nah cuma sesudah sebulan ini kalau dengar dari cerita teman-teman dari orang tua, dari guru-guru dan sebagainya itu alhamdulillah kayaknya emang udah jauh lebih baik transisi dan adaptasinya mudah-mudahan makin oke. Anak-anak juga udah lebih biasa ya, udah tahu bahwa pagi itu mereka ya nggak pergi sekolah, tapi sekolahnya lewat di rumah online. Harus, lihat jam nih, jam berapa mami? Oke mandi. Jadi waktu mau udah deket dia baru mandi, sampai gurunya hafal. Naira tuh kalau sekolah rambutnya basah ya. Harus hari kawasan. Terus langsung dia belajar, dia hafal sampai selesai sekolah. Nawa juga ya, karena sempat lihat video tuh yang Nawa terus Nangis. Kalau Nawa justru mau ketemu gurunya. Maunya terus dia seneng rame, ternyata dia lebih seneng rame. Terus kalau gurunya oke udah selesai zoomnya, dia nangis selalu kayak masih pengen. Cuma jadinya kita jadi jauh lebih kenal diri kita dan orang-orang sekitar kita ya. Ini sih anak-anak kita maksudnya di situasi sebulan ini di mana kita intens berhubungan, gimana membuat kita menyesuaikan diri dengan banyak hal itu jadi membuat kita kenal diri sendiri aja. Hikmahnya itu ya, hikmahnya kita kenal anak-anak yang mungkin aspek-aspek yang sebelumnya proses belajarnya itu kita nggak terlalu tahu gitu ya. Terus kita juga jadi lebih kenal emosi kita sama energi kita sendiri sih. Kalau gue tuh yang paling kerasa itu. Jadi kapan anak-anak perlu, kapan kemudian kita siap secara emosional, gimana ngatur jadwal semua orang dan berbagi peran sih. Mudah-mudahan berbagi peran dengan suami di rumah masing-masing. Itu paling berasa sama ini Riza. Dia juga berusaha membagi waktu gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang malam tuh kita diskusi. Kamu meeting jam berapa besok gitu. Oh ya, aku ada jam 10 sampai jam 11. Oke, kalau gitu aku atur jam 12 sampai jam 1. So we know selalu ada yang standby buat anak-anak gitu sih. Surprisingly-nya juga anak-anak tadinya kan kita pikir bakal susah banget nih kerja di rumah gitu dengan anak-anak tetap being around, itu tuh kayak it's so hard gitu. Tapi surprisingly mereka kayak sangat pengertian. Oke, mami jamnya kerja jam 1 sampai jam 4 gitu. Oke, aku kalau gitu main di atas ya, Mam. Oke, gitu. Mereka nggak disturb. Kayaknya semua keponakan-keponakan dan anak-anak genetik. Iya, sama kayak Abi. Abi tuh tekun banget, hobinya belajar, hobinya baca ke bawah. Tapi yang paling rajin dan yang paling pinter sekeluarga itu si bungsu. Yang paling disayang, paling dimanja, makanya jadinya paling pinter dan paling hebat nih yang paling ini. Ya nggak sih, dia paling disayang nggak sih? mau jelas kalau itu nggak ada perdebatan. Dia dulu waktu kecil nggak mau belajar kecuali sama mami. Dia bilang yang paling pintar tuh dianggap mami, sama Abdi nggak mau, sama kakaknya nggak mau. Kalau ngerjain PR nunggu mami semua. Kan teman-teman udah pada ngirimin pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan, siapa yang paling disayang? Dokter Hala yang paling disayang. Ada pertanyaan, bagaimana rasanya jadi anak bungsu di antara kakak-kakak perempuan yang tampaknya dominan? Tampaknya loh, aslinya enggak loh. Aslinya penyayang. Gimana rasanya jadi anak bungsu yang paling disayang? Gue nggak rela gitu ngomongnya. Sebenarnya sih apa ya, kalau dibilang kayak kakak-kakak dominan enggak juga ya, maksudnya kayak mungkin kita semua enggak juga, tapi maksudnya kita semua tuh dominan dalam bidangnya masing-masing gitu. Enaknya jadi anak bungsu dengan kakak-kakak yang dominan dalam bidangnya tuh ya kayak Hala jadi selalu tahu gitu, oh kalau lagi kesulitan dalam bidang ini nih harus ke siapa gitu. Jadi emang ya kita sih emang akrab banget sih ya, maksudnya emang nggak pernah stres kan lu, Dek? Oh enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau iya bukan di sini waktunya. Nggak pernah tertekan? Enggak. Kenapa gue nanya itu? Karena ada pertanyaan juga buat Sida sebagai adik ipar. Punya 4 saudara ipar perempuan, tegang nggak? Tegang lah. 4 kan. Tapi ternyata lama-lama ya karena tegang, karena nggak kenal kan. Kalau udah kenal lama-lama ternyata lucu. Ya kayak Hala juga sama, ternyata banyak yang bantuin karena kan punya pada kelebihannya kan ya udah jelas ya. Jadi pada hal tertentu ya pendidikan hanya ke sini gitu. Ada tolong sana sini banyak gitu. Tapi awal-awal tertekan loh. Tegang sih. Ini ada pertanyaan buat Nana sih, cuma apa namanya?
Mungkin yang jawab Caca atau Hala aja. Bagaimana sikap Mbak Nana ke adiknya? Galak kayak pas jadi pembawa acara apa tidak ya? Gitu. Nggak sama sekali. Iya kan? Lucu. Itu malah usil ya. Suka usil. Suka usil. Paling apa kita sih sebenarnya kayak nggak pernah kelihatan saling dominan juga ya. Maksudnya kayak we know kapan butuh bantuan karena kayak we care about each other so much gitu kan. Maksudnya jadi kayak tanpa minta aja pasti kita langsung bantu gitu. Jadi kayak makanya karena kita sering sharing, sering cerita gitu, jadi we know, oke, Kaela please bantuin bagian ini gitu, nanti Hala please you talk to Abi untuk tentang ini, dan gitulah kita suka bikin rencana soalnya, suka bikin Dan planning. suka inisiatif. Jadi ada terlalu inisiatif. Kita belum tahu, belum dimintain, udah gimana mau ditolong gitu ya. Ini siapa yang lebih sering berantem dari kalian? Biasanya masalahnya apa, Kaela? Paling sering berantem waktu kecil sih Nana sama Caca ya. Ya, kalau aku bagian yang sangat pengalah gitu, dan penengah. Waktu kecil Nana sama Caca, waktu udah sama-sama dewasa jarang banget ya. Hampir nggak pernah. Nggak kecil, waktu kecil karena Najwa itu jaraknya umur 5 tahun. Terus baru Terus punya baru punya adik. adik, Iya. jadi dia kayaknya jealous banget. Dia kangen sama adiknya. Waktu pertama Oh, jadi Kaela nomor 1, Nana nomor 2, Caca, Caca. nomor 3, terus Ahmad suaminya Sida, terus habis itu si bungsu, si dokter ini. Oh, jarakku sama Najwa cukup jauh, 5 tahun ya, 5 Mam? tahun. Jadi karena Waktu sempat jadi bungsu. sempat jadi bungsu lama kan. Terus waktu Caca lahir pertama dia bilang dia, adiknya kok jelek banget ya. Jelek banget. Terus sampai pokoknya bagian dikerjain terus-terusan ya Allah. Kecil. Ya sampai agak SMP, enggak sampai agak SMP sih. Enggak kecil-kecil banget. Jelas ya. Tapi habis itu udah Ahmad kan, habis itu 4 tahun jaraknya ke Ahmad ke Hala 4 tahun. Yang jelas Caca sekarang anak tengah dan jadi manajer hampir semua orang di keluarga sih. Yang pasti tuh ngurusin jadwalku. Jadi semuanya tuh urusannya Caca yang handle, ngurusin jadwalnya Abi, terus yayasan Lentera Hati, PSQ Caca yang PSQ, semuanya tuh Caca yang manage. Iya. Lu merasa terpaksa atau gimana Enggak deh? sih, dengan senang hati. Dengan senang hati banyak yang nanya, gimana Ca managing Kak Nana gitu, suka berantem nggak gitu kan. Justru buat, enggak lah, apa aja yang diminta oke gitu kan. justru karena itu, karena I know her the most gitu, jadi aku tahu kalau dia memang nggak mau gitu, gampang aja ngomong oke Kak Nana nggak bisa, atau anything lah. Justru kayak tahu kalau misalnya Abi tahu kayaknya udah mulai tanda-tanda capek, Celahnya, udah tahu Caca. celahnya gitu, karena tahu personality masing-masing gitu sih. Alhamdulillah. Dia ini kayak yang jawab ya. Pokoknya pertanyaan yang susah-susah kayak yang jawab. Banyak banget sih yang Suhunya, yang Kaela pertanyaan suhunya. di Twitter, di Instagram tuh sampai ribuan. Ini ada beberapa. Aduh, apa nih? Dari Eka Rahmawati, Mbak mau tanya makna sisterhood dan implementasinya di masa sekarang ini. Mengingat banyak stigma julid nyinyir kebanyakan datang justru dari sesama perempuan yang mestinya bisa lebih saling berempati. Apa hal jawabannya? Enggak, kalau aku sih orang tuh kan julid, iri gitu ya. Itu kadang-kadang kalau dia ngerasanya bahwa yang tersedia tuh terbatas, dan ada benernya kan, ada benernya di dunia ini seringkali kesempatan buat perempuan tuh jauh lebih terbatas daripada kesempatan buat laki-laki. Jadi bahwa kemudian ada yang ngerasanya, oh kalau gue nggak dapat berarti gue harus make sure dia juga nggak dapat gitu ya, jadi ngejahatin orang dan sebagainya, itu juga bukan tanpa alasan gitu. Nah tapi justru kan itu yang mau kita ubah. Kita kan maunya perempuan dapat kesempatan sebanyak mungkin, dan susah banget untuk perempuan bisa sukses kalau nggak ada lingkungan yang suportif kayak gini. Aku tuh setiap ditanya misalnya gimana sih bisa berkarya, gimana bisa kerja dan sebenarnya nggak kebayang kalau nggak ada mama gitu yang ngebantuin, nggak kebayang kalau nggak ada saudara-saudara perempuan, teman-teman perempuan yang ngedukung. Jadi emang nggak mungkin sukses sendirian sih. Itu kayak sesuatu yang emang udah bagian dari hidup. Berarti nyambung ke pertanyaan Mama nih, Mam, karena ada yang nanya gimana caranya mendidik anak-anak perempuan sehingga merasa percaya diri, sehingga merasa bisa berdaya dan berkarya. Ada nggak sih tips dari Mama selama ini Mama membesarkan kami semua? Alhamdulillah. Nanti ada musik jeng jeng jeng. Gimana Mami? Alhamdulillah ya, Mama selalu bangga ya punya anak-anak perempuan. Dari kecil nggak pernah nyusahin, alhamdulillah. Selalu bantu, selalu deket sama Mama. Yang ketemu gede juga nggak nyusahin kan? Nggak nyusahin, ya. Supaya jelas, Kayak supaya anak jelas. juga, iya, seperti anak juga, Sida, alhamdulillah. Hal-hal nyusahin dikit lah Mama. Makanya dia disuruh jauh di Amerika. Semuanya baik, semuanya. Mama selalu berpesan sama mereka kan, bahwa yang penting kalian berakhlak yang baik. Jadi orang yang
berakhlak, karena dengan akhlak itu kamu dekat sama Allah dan pasti disayangin sama manusia juga. Kalau kita dekat sama Allah itu dengan sendirinya pasti manusia sayang sama kita, karena kita akan selalu ingat bahwa selalu Allah melihat kita selalu dijaga Allah dan semuanya sikapnya. Dan mama tuh dapat nilai-nilai luhur dari ibunya Mami. Waktu kecil, dari kecil selalu dibilang, orang Jawa ya, sing nandur ngunduh. Jadi apa yang kamu tanam, itu pasti kamu yang bakal manen. Jadi kita selalu tekankan sama anak-anak juga, tanamlah kebaikan, berbuat baiklah. Karena kamu akan Berbuat ambil baik buat kebaikan. diri sendiri, berbuat jahat buat diri sendiri. Masih Masih ingat ingat tuh ya? Umi Ijah, ibunya Mama selalu bilang gitu dari kita kecil. Berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat Iya. jahat untuk diri sendiri. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita Kita dapat. tanam satu baik. Ini ada pertanyaan dari Erlin Novitas. Halo Mbak Nana, mau dititip pertanyaan. Bagaimana Mbak Nana dan semua saudari perempuannya konsisten menjaga dan memperjuangkan mimpi-mimpinya sehingga bisa sampai sekarang? Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Nana. Nah jawab dong Nan, gantian. Ini bagian gue adalah bertanya. Hal aja. Kita ngerjain dokter Nahla. Hal apa, bagaimana caranya menjaga mimpi? Karena yang paling susah dia jadi dokter spesialis kulit. Jadi kayaknya pekerjaan lu tuh yang paling menantang. Bagaimana caranya lu menjaga konsistensi dan mencapai mimpi, memperjuangkan mimpi-mimpi sampai saat ini? Silakan dokter Nahla. Yang pertama sih pasti family support ya. Kayak menurut Hala tuh itu dasar dari semuanya tuh strong family support. Dukungan dari terutama Mama Abi, kakak-kakak. Dan maksudnya Mama Abi tuh juga dari dulu selalu bilang hidup ini tuh harus ada mimpinya. Jadi jangan pernah sekalipun nggak punya mimpi, dan kalau mimpi tuh harus setinggi mungkin gitu. Itu yang selalu dibilang. Jadi ya itu, kita kalau misalnya udah punya satu mimpi, mimpinya udah tercapai, ayo mimpi lagi yang lebih tinggi, jangan sampai berhenti di situ gitu. Dan karena ada dukungan keluarga juga, dukungan kakak-kakak, kadang-kadang kalau mimpinya agak sulit diterima sama Mama sama Abi, ntar kakak-kakak yang juga membantu, oh ini juga bagus nanti untuk masa depannya. Jadi makanya sih alhamdulillah sih. Dan itu juga sih yang selalu aku share kalau datang ke kampus atau kalau ketemu teman-teman gitu. Kalau mimpi jangan nanggung, mimpinya tuh harus tinggi gitu. Jadi kita terus terpacu untuk capai mimpi itu. Dan ingat dulu tuh waktu kecil selalu diajak Mama kalau ada lomba, pokoknya ikut lomba. Terus kalau ada di sekolah kan dulu masih musim ranking. Kalau sekarang kan pendidikan sekarang nggak pakai ranking. Tapi dulu tuh untuk dapat ranking tuh itu dulu perjuangan gitu. Jadi Mama, pokoknya harus ranking. Terus di sekolah harus ikut OSIS, harus ikut organisasi. Jadi kalau aku sih ngerasa, saya merasa diajarkan untuk punya ambisi, berani bermimpi, itu Mama yang mendorong itu. Iya kan Mami? Alhamdulillah ya. Dulu kan Nana sering Mama antar lomba puisi. Iya, sampai tingkat DKI ya Nana. Iya, menang. menang. Sempat kalah terus nangis. Ini pertanyaan. Pernah tidak dilarang atau dibanding-bandingkan dengan saudara laki-laki? Siapa yang mau jawab? Caca. Enggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah ada ini boleh buat Ahmad tapi nggak boleh buat kita, nggak ya? Nggak ada, sama semua. Dulu kan waktu pertama-tama waktu Mama Hosi melahirkan Ella, terus Nana di Makassar itu kan orang masih berprinsip bahwa ini Ustadz Quraisy belum punya anak perempuan, belum punya anak laki-laki, selalu gitu, kayaknya dituntut bahwa harus punya laki-laki. Tapi saya selalu bersyukur apa yang diberikan Allah pasti itu yang terbaik, Mama merasa gitu. Mami ingat ya waktu Abi jalan-jalan sama Kak Ella di Singapura, sama-sama kerja kebetulan. Terus Abi pulang dari Singapura cerita sama Mami. Ini Abi di Mesir ya? Abi di Mesir jadi duta besar. Ingat. Dia bilang, ya Allah alhamdulillah ya, ternyata punya anak perempuan tuh sama juga. Bisa hebat seperti punya anak laki-laki juga. Nah ingat tuh dari kecil tuh kita udah dikasih kepercayaan untuk memilih apa yang menurut kita paling baik. Jadi waktu itu inget banget ketika lulus SD, saya sempat ada pilihan masuk SMP negeri atau masuk SMP swasta yang Islam. Itu pun kelas umur 12 tahun, kelas 6 SD, tapi udah dikasih kepercayaan. Terserah Nana pertimbangkan mana yang mau dipilih. Jadi dari umur 12 tahun aja tuh kita udah dilatih untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Itu juga salah satu hal yang saya merasa saya dapatkan gitu dari pendidikan Mama sama Abi, kepercayaan buat kita mengambil keputusan, dan itu juga yang membentuk kepercayaan diri sih ketika anak dipercaya sedemikian. Makasih ya Mami. Oke, ini ada pertanyaan dari Westina.
Mbak mau tanya, bagaimana keluarga Shihab perempuan memandang budaya patriarki yang kerap terjadi di budaya keluarga Indonesia, dan bagaimana untuk tetap menjadikan perempuan dan laki-laki saling menjadi mitra? Kayak lah. kayak cerdas cermat. Pokoknya One of friend. Kalau menurut aku ya, yang pertama ya itu karena kita dibesarin dengan nggak pernah dibeda-bedakan sebagai perempuan, dan itu tuh bukan cuma di keluarga inti sih. Sebetulnya di keluarga besar secara umum gitu ya, kalau ngomong keluarga besar mama, keluarga besar abi, kita ngelihat om dan tante, sepupu-sepupu dan sebagainya, itu sesuatu yang kayak nggak pernah ada label bahwa perempuan cuma segini, laki-laki bisa lebih dan sebagainya. Nah, kalau ngomong di masyarakat Indonesia pada umumnya, aku ngelihat sekarang pun itu sudah jauh lebih setara kesempatannya, which is good news kan. Nah, tapi yang paling diperluin tuh sebetulnya lebih banyak yang bersuara sih soal ini, lebih banyak yang mengutarakan pendapat, terutama bahwa kalau perempuan mau maju itu bukan berarti mau musuhan sama laki-laki gitu loh, bahwa bisa maju sama-sama. Kalau orang bilang hak perempuan itu bukan berarti ingin mengalahkan hak laki-laki, karena justru memang harus kerjasama. We just need more conversation sih, dan terutama anak-anak kita dari kecil. Banyak dari kita mungkin yang baru berani ngebahas isu-isu ini sesudah mahasiswa gitu kan, sesudah berkeluarga dan lebih matang. Tapi bayangkan kalau dari mulai dini anak-anak kita ajarin nilai-nilai yang sama, insya Allah pasti jadi masyarakat yang lebih baik. Jadi percakapan tentang ini bukan yang tabu, malah justru itu yang harus dibahas gitu. Dan lebih banyak lagi perempuan yang memang berani, terutama perempuan yang punya kemerdekaan yang cukup. Tidak semua perempuan kan situasinya tentunya berbeda-beda. Dah buat yang cukup beruntung berada dalam situasi yang memungkinkan kita untuk melakukan pilihan-pilihan, untuk merdeka mengambil sikap, justru itu kita yang perlu melakukan itu untuk mendorong perempuan-perempuan lain yang mungkin tidak berada dalam posisi yang sama. Betul. Itu. Oke, ini ada pertanyaan. Definisi perempuan berdaya itu yang seperti apa sih, dan mana yang lebih berdaya itu dalam arti apa seharusnya? Apakah berdaya itu berpengetahuan atau punya kemampuan mempengaruhi atau punya kekayaan? Berdaya yang ideal itu yang seperti apa? Mami dulu. Perempuan berdaya itu perempuan yang seperti apa, Mami? Perempuan berdaya itu yang punya rasa percaya diri yang besar dan bisa berbagi pada orang lain, bisa bermanfaat buat sesamanya. Kira itu ya lah. Setuju. Membawa manfaat buat orang lain tuh jadinya merasa punya punya kapasitas sebagai perempuan tuh juga penting, sehingga mau nggak mau pasti membangkitkan percaya diri, ya nggak sih? Kalau kita mau memberdayakan sekeliling kita harus make sure kita memang berdaya dulu ya, Ja. Iya. Mulailah dari Memberdayakan diri lewat ya menambah skill, menambah pengetahuan. Kita bisa percaya diri kalau kita banyak baca, kita bisa percaya diri kalau kita banyak bergaul, kita bisa berani mengungkapkan pendapat kalau kita tahu lebih dulu. Tapi di satu sisi juga kadang-kadang yang aku rasain banyak banget perempuan tuh yang merasa jadi korban keadaan kan. Nah itu tuh musuh utamanya berdaya kan, ngerasa jadi korban, ngerasa nggak mampu gitu ya, bahkan sebelum masuk ke pertarungan atau pekerjaan itu udah ngerasa kalah set duluan. Nah saranku selalu adalah coba aja dulu. Kita tuh kadang-kadang mengejutkan diri kita sendiri kok, walaupun kayaknya awalnya sekarang ragu-ragu gitu ya. Bukan berarti harus menyerah sebelum mencoba. Kalaupun ternyata gagal ya udah gitu kan, coba lagi, belajar dari kesalahan. Karena nggak ada yang sesempurna itu kok, nggak ada. Kalau ditanya kita semua pasti pernah gagal nggak? Pernah salah nggak? Nah, sedihnya kadang perempuan tuh ya karena takut gagal, jadinya nggak nyoba. Ada juga perempuan yang takut sukses, gitu ya. Kalau pinter takut dibilang kepinteran, gitu kan. Kalau maju takut nanti bikin cowok-cowok minder. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebetulnya hambatannya di diri sendiri kan. Jadi emang harus ngalahin hambatan-hambatan dalam diri dulu sih. Dan nah sering banget sih bilang hal ini. Kerap kali malah justru kita yang tanpa sadar perempuan yang menganggap rendah diri kita sendiri gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang perlu kita dorong. Tips terakhir boleh nggak? Enggak, itu sebenarnya enggak, maksudnya tadi emang yang kadang kita juga suka lupa tuh kekuatan pikiran sih. Jadi ketika kita berpikir kita bisa, itu tuh segala macam diri kita, tubuh kita, universe itu akan membantu kita untuk mencapai itu. Jadi selalu berpikir bahwa kita bisa, ya ini kita bisa gitu. Manjada wajad. Siapa yang mau pasti dia dapat. Insya Allah.
Siapa yang mau pasti dia dapat. Oke, terakhir, apa yang dipelajari anak-anak perempuan ini dari orang tuanya, dari mama dan dari Abi? Mantu dulu, mantu. Ya dong. Daripada terakhir kan udah nggak ada, semuanya dijawab. Jam gitu terakhir. Nanti lo duluan. Jadi apa yang dipelajari dari mama? Apa dari misalnya kegiatannya mama atau sifat-sifatnya mama? Kasih sayangnya. Iya. Kan selalu mengucapkan kata sayang, nggak boleh tuh ngomong kamu, tapi sayang, iya kan? Dari itu bagus banget dia. Lembut ya, lembut. Dari Abi? Alhamdulillah. Abi tuh humoris banget, nggak seperti orang bilang, gimana disuruh ngaji ya setiap hari? Ditanya-tanya hadis ya enggak, tapi justru lucu banget ternyata seramah dan sekocak gitu sih, lucu. Nah makanya Kanana juga kan suka dipikir kan Judas seramah dan bilang, ditanya-tanya ya? Ditanya apa? Ternyata kayak, hai gitu ya. Malah sering lucu. Oh, dimanja, Sida dimanja kayaknya. Banyak yang nggak percaya kan kalau gue tuh Nggak orangnya percaya ya, sweet. ditanya apa sering ditanya-tanya tanya apa enggak pendiam kok saya nggak bilang pendiam. Iya tuh banyak yang Biasanya salah pendiam. sangka. Terus sama lucu Iya kan tuh, lucu sweet ya. banget. Pokoknya kalau ngomong malah bikin kasar. Kasih aja dia biar senang. Biasa namanya juga show-nya dia. Alasan aja. Kalau pokoknya jelek-jelek gue edit semua. Oke, apa tadi? Oh ya ini pelajari. Cah, apa Cah yang dipelajari? Mama itu percaya sama kekuatan doa. Bener ya, Mam? Jadi jadi kita semua juga percaya sama kekuatan doa. Dikit-dikit minta doa sama Mama gitu kan dia kalau tiap kali mau melakukan sesuatu. Terus sama apa ya, silaturahmi, Mam. Ya itu banget, itu banget. Aduh, Itu harus gue mau jawab itu tadi. Gak apa-apa tuh. Mama paling karena Mama percaya silaturahmi itu, jadi semua orang juga nggak dipandang beda gitu, semua orang diingat, siapa yang harus ditemuin, orang tua dan Yang lain harus sebagainya. dibantu. Yang harus dibantu. Dari Abi? Dari Abi itu sangat tekun ya, tekun banget, disiplin waktu kan, jadi nggak mau datang sebelum acara dimulai ataupun telat acara dimulai, jadi harus on time gitu. Ya. Ya. Apa ya? Apa Hala dulu? Hala dulu ya, Hala. Mama sangat positif. Selalu husnuzon, selalu berpikir positif, baik tentang orang-orang di sekitarnya maupun juga tentang dirinya. Itu ya sih yang paling mau Hala pelajari untuk lebih positif juga. Kalau Abi itu sangat pekerja keras, ya benar-benar nggak pernah menyerah, dan dia kalau misalnya Abi bisa itu Abi lakukan sendiri, jadi benar-benar Mandiri ya? mandiri banget. Sih. Iya, Ja. Apa ya? Bingung deh gue. Semua kayaknya hampir sama pengalamannya. Ngasih tanggung jawab ke anak mungkin. Ella suka ngerasa kan masa kecilnya kita, Abi pegawai negeri, kita ngerasain susah gitu ya, tahu ada waktu mama sama Abi nggak punya uang dan sebagainya, itu beda banget sama keadaan sekarang. Aku membesarkan anak-anakku yang tentu secara ekonomi lebih baik daripada kita dulu, tapi ngerasain banget betapa yang namanya kebersamaan keluarga, terus tadi Caca udah bilang doa, terus rutinitas sehari-hari kayak selalu kayak maghrib sama-sama, ngaji sama-sama dan sebagainya, itu tuh kayak pelajaran yang bener-bener apa ya, warisan berharga yang mudah-mudahan bisa terus Ella dan semua praktekin juga di keluarga kita masing-masing. Jadi nggak pernah soal kayak pergi jalan-jalan kemana atau uangnya atau apa sih, tapi ya makanya di rumah aja juga kayaknya ya alhamdulillah. Seperti kayak buat mama ini blessing in disguise. Mama seneng ya, deh. jadi Mama sering ketemu kita. terus, yang biasa ketemunya jarang. Tiap hari mama ketemu anak-anak, ketemu cucu-cucu, ketemu mantu-mantu, subhanallah. Mudah-mudahan tadi percakapan sederhana ini bisa ada manfaatnya untuk teman-teman, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat tetap di rumah aja buat yang bisa, buat yang nggak bisa di rumah aja. Ingat pesan Dokter Hala. Dokter Hala. Oh ya. Yaitu pesannya selalu mencuci tangan. Ya kan, Han? Apalagi hal pesan-pesan lo. Kalau nggak bisa di rumah aja, kalau harus keluar jangan lupa pakai masker. Tetap jaga jarak, sekarang 2 meter ya, jaga jaraknya. Coba semeter ya. Hindari keramaian, sering-sering cuci tangan, dan hindari sebisa mungkin untuk tidak
menyentuh wajah. Oke, itu pesan Dokter Nahla. Pesan saya, di rumah aja jangan lupa untuk selalu nonton Catatan Najwa, Shihab-Shihab, dan program-program narasi yang lain. Boleh dong gue promo. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.